Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berdiri di depan gedung Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, di mana gedung ini merupakan gedung pertama berdirinya organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon. Selama 30 menit ke depan, kita akan telusuri jejak berdirinya organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon. Bersama saya, Cintam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon salah satu tokoh Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, yaitu Pak Muksidi. Beliau adalah tokoh Kabupaten Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, sekaligus juga sejarawan di PDM Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Muksidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kelihatan dari posisi sisi usia, walaupun sudah sepuh, kelihatan masih energik ya Pak Muksidi. Insya Allah. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan Pak Muksidi berkaitan dengan strukturisasi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, yang ini semuanya keterkaitan dengan masalah sejarah. Tapi nanti akan secara spesifik saya menanyakan pada Pak Muksidi tentang strukturisasi Muhammadiyah di Kabupaten Cirebon. Bisa diberikan penjelasan oleh Pak Muksidi? Insya Allah. Mangga, silakan Pak Muksidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh komponen anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Cirebon, hari ini saya sebagai narasumber dimohon untuk memberikan penjelasan tentang struktur organisasi Muhammadiyah. Pertama, bahwa awal saya berkecimpung di Muhammadiyah itu selepas saya selesai di SMA Muhammadiyah tahun 1966. Kemudian tahun 1967 oleh Bapak Haji Jamal Dasuki, saya dimohon untuk membina SD Muhammadiyah 3 di Pronggol. Alhamdulillah, saya sebagai guru di SD Muhammadiyah 3 di Pronggol kemudian dilibatkan di pimpinan cabang Muhammadiyah. Jadi semula itu di kota Cirebon itu namanya adalah pimpinan Muhammadiyah cabang Cirebon. Kemudian di Kabupaten Cirebon itu pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Kalau di kota Cirebon itu oleh Bapak Haji Jamal Dasuki, sedangkan di Kabupaten Cirebon itu Kiai Haji Hasan. Kemudian perkembangan selanjutnya dengan menyesuaikan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah itu berganti menjadi pimpinan Muhammadiyah daerah Cirebon, yang meliputi beberapa cabang yang embrionya itu sudah disiapkan, yaitu pimpinan cabang Muhammadiyah 1 Cirebon, pimpinan cabang Muhammadiyah 2 Cirebon, pimpinan cabang 3 Muhammadiyah Cirebon, dan pimpinan cabang 4 Muhammadiyah Cirebon, yang meliputi beberapa kecamatan-kecamatan. Kemudian dengan perubahan undang-undang kembali, maka kemudian 4 cabang itu membentuk satu pimpinan Muhammadiyah daerah, yang kemudian nomenklaturnya berubah menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Cirebon. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa waktu itu Pak Kiai Haji Hasan sekitar tahun 1971 kemudian datang kepada Pak Haji Dasuki dan Pak Haji Jainal Masduki untuk meminta agar kemudian pimpinan Muhammadiyah cabang Kabupaten Cirebon itu dibina oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Cirebon, sehingga terjadi kemudian kesepakatan, akhirnya kemudian dibawa ke wilayah. Kalau begitulah kemudian wilayah menentukan, waktu itu Pak Haji
Sodikin yang menjadi sekretaris daerah, kemudian meminta agar pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Cirebon itu merangkap menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Kota dan Kabupaten Cirebon. Sehingga kemudian sekitar tahun 1995 itu kemudian tetap di bawah kita dan mulai berubah ketika terjadi era pergantian setelah Bapak Haji Masuri sebagai Ketua PDM Kabupaten Cirebon, kemudian dibagi dua, sehingga jadilah kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Cirebon dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon sekitar tahun 2005. 2005 Pak. Iya. Baik Pak, sebelum berlanjut, ada hal yang tadi perlu dipertegas kembali bahwa ketika berubahnya dari PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah Cirebon, sampai berubah menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Cirebon gitu. Kira-kira tahun berapa itu Pak? Itu sekitar tahun 1971. Saya ingat waktu itu pimpinan cabang Cirebon mengadakan musyawarah di Ciledug. Ciledug ya. Di Ciledug, kemudian melahirkan kemudian kepemimpinan kota dan Kabupaten Cirebon yang berubah nomenklatur menjadi pimpinan daerah. Jadi hal yang dilakukan pertama kali itu sebenarnya di Ciledug Pak ya? Iya. Cirebon itu ya? Iya, Cirebon itu di Ciledug. Waktu itu memang Pak Mas Uri dengan Pak almarhum itu kemudian menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah Ciledug. Oke Pak, lanjut Pak, barangkali tentang tadi PDM di kota dan Kabupaten Cirebon pada saat tahun 2005 itu Pak. Iya. Gimana Pak kira-kira Pak perkembangannya? Jadi waktu itu kita mengadakan musyawarah daerah bersama yang ditempatkan waktu itu di Islamic Center Kabupaten Cirebon dengan di Akper Muhammadiyah Cirebon. Jadi sidang-sidang pleno di Islamic Center, sedangkan sidang-sidang khusus komisi di Akper Muhammadiyah Cirebon Jalan Walet kalau nggak salah di sana. Dan akhirnya memutuskan untuk kemudian satu dengan keinginan perkembangan dakwah yang lebih luas, kemudian keinginan untuk perkembangan kebijakan masing-masing daerah sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerahnya, itu kota dan kabupaten. Kemudian yang tinggi adalah pengembangan amal usaha masing-masing daerah. Maka kemudian musyawirin sepakat untuk kemudian memisahkan antara kota dan kabupaten Cirebon seperti sejarah semula berdirinya Kota Cirebon, Muhammadiyah Kota Cirebon dan Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Karena waktu itu kita anggap bahwa Kabupaten Cirebon itu lebih mampu daripada Kota Cirebon. Sehingga kemudian terjadilah pemisahan dengan 3 landasan tadi. Sedangkan kemudian amal usaha itu masing-masing yang berada di kota dilola, dikembangkan oleh kota, dan di kabupaten dilola dan dikembangkan oleh kabupaten. Pada saat tahun 2005 itu Pak, berarti kan posisi musda Pak ya? Iya. Posisi musda. Posisi musda itu berarti langsung menghasilkan perpisahan antara PDM kabupaten dengan kota. Iya. Jadi pada saat itu PDM kabupaten dipegang oleh siapa? Ketuanya, kemudian kabupaten kota juga dengan siapa? Untuk di kabupaten ini dipegang oleh almarhum Pak sebenarnya Pak Lalan, tapi Pak Lalannya tidak mau, akhirnya dipegang oleh kabupaten Pak ya? Ya, kabupaten dipegang oleh Pak Ahmad Effendi ya? Ahmad Effendi, almarhum. Sedangkan di kotanya dipegang oleh saudara Kosasi dengan saya sebagai sekretarisnya. Oh, Bapak posisi sekretarisnya di kota? Iya, posisi. Iya. Jadi itu seperti itu tahun 2005. Pelaksanaannya sih 2006 nanti. Pelaksanaannya? Iya, pelaksanaan dari musyawarah. Jadi dalam musyawarah daerah itu akhirnya musyawirin sepakat guna 3 alasan tadi, pengembangan dakwah, kemudian pengembangan amal usaha Muhammadiyah, menyesuaikan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing, baik kota Kabupaten Cirebon, maka kemudian
ya dianggap perlu untuk memisahkan diri. Baik Pak, ada hal yang mungkin barangkali menarik sesungguhnya ketika terjadi sebuah permisahan teritorial sesungguhnya Pak ya, antara kabupaten dengan kota Cirebon. Nah ini tadi juga Bapak menyebutkan bahwa posisi di kota Cirebon PDM-nya ketuanya Pak Kosasi, kemudian sekretarisnya Bapak Pak ya. Nah ini saya kira juga ada hal yang mungkin bisa dirasakan gitu di PDM kota Cirebon, atau juga mungkin Bapak bisa mengamati di Kabupaten Cirebon kira-kira perkembangan seperti apa tentang Muhammadiyah ketika terjadi permisahan itu Pak. Iya, jadi ketika pemisahan itu yang jelas bahwa di kota Cirebon memacu seperti keinginan musawirin yang ada di kota mengembangkan amal usaha, sehingga ketika itu kita kembangkan amal usaha Akademi Kebidanan dan kemudian SD IT Muhammadiyah yang ada di cabang. Kemudian di Kabupaten Cirebon itu juga dikembangkan sekolah-sekolah seperti kemudian Akademi Farmasi, walaupun waktu itu berjalan pada saat dua kepemimpinan, tapi kemudian ke sana pembinaannya itu dimulai oleh setelah kemudian pemisahan. Kemudian juga UMC, walaupun awal pendirian itu oleh dua daerah, kemudian kesananya itu pengembangan itu oleh Kabupaten Cirebon yang lebih dominan karena wilayahnya. Dan kemudian sekolah-sekolah Akademi Farmasi kedua atau Farmasi 2 juga dikembangkan setelah adanya pemisahan. Dan kelihatan ketika terjadi permisahan itu nggak ada hal-hal yang memang menimbulkan sebuah persoalan sesungguhnya Pak ya? Tidak ada itu. Waktu itu kita bicara, waktu itu Pak Lalan juga hadir di rumah makan apa namanya itu, yang di Kabupaten Cirebon. Saya ingat aja, itu tidak ada persoalan. Jadi justru makin memicu untuk bersama. Iya, memicu Fastabiqul Khairat itu. Karena kita memang mendasarkan pemisahan itu adalah guna kepentingan dakwah. Oke, berarti itu periode 2005-2010 Pak? Iya, 2005-2010. Lepas dari 2005-2010 masuk ke periode berikutnya yaitu 2010-2015. Ya. Ini bisa dijelaskan Pak di kabupaten siapa, kemudian di kota Cirebon siapa Pak? 2010 sampai 2015 itu saya tidak masuk dalam kepemimpinan, tapi Pak Kos masih memegang ketua. Iya. Itu 2010-2015. Sekretarisnya siapa Pak pada saat itu? Iya, kalau saya lebih berkecimpung di cabang. Tidak pada saat itu di kota Cirebon. Ketuanya Pak Kosasi. Iya. 2010-2015. Sekretarisnya siapa? 15. Iya, Sekretarisnya 15. Pak Haji siapa ya namanya, lupa lagi. Mantan ketua pemuda kelihatannya. Iya lah, mantan ketua pemuda memang. Aduh, ya orang sekarang dia tidak aktif lagi, jadi tidak ingat. Iya. Boleh Pak, nanti sambil mengingat. Iya, nanti sambil mengingatlah. Itu kalau di kota Pak ya, kalau di kabupaten siapa Pak? Di kabupaten setelah periode itu kemudian diganti oleh tadinya kan Pak Afendi. Setelah periode Afendi itu oleh Pak Ahmad Dahlan ya. Ahmad Dahlan gitu. Tapi Ahmad Dahlan kemudian tidak mau diberikan kepada kalau yang 2010-2015 Pak? Iya, 2010-2015. Kemudian 15 sampai sekarang itu ya Ahmad Dahlan. Pak ya. Iya. Menurut Bapak Pak, terakhir Pak, mungkin barangkali Pak, dari periode akhir paling tidak Bapak melihatnya progres PDM baik di Kabupaten Cirebon ataupun di Kota Cirebon bagaimana Pak? Saya kira kedua-duanya ya memenuhi apa yang kita katakan peningkatan dakwah. Baik dakwah secara struktur ataupun dakwah secara amaliyah. Itu bertambah baik di kota ataupun lebih-lebih di kabupaten dengan kepemimpinan Pak Ahmad Dahlan dengan Pak Soham ini, saya kira saya pandang lebih akan maju karena luas daerahnya lebih luas daripada kota Cirebon. Kalau kota Cirebon hanya 5 kecamatan, kalau di Kabupaten Cirebon kurang lebih 24 ya kecamatan. Jadi
dakwanya akan lebih luas. Baik Pak, saya kira cukup Pak wawancara pada sore hari ini. Iya. Dan terima kasih. Mudah-mudahan Muhammadiyah Kabupaten Cirebon itu akan Insya Allah. di kota Pak ya, Iya, akan iya. mengalami sebuah perubahan yang signifikan, tentunya dengan mengedepankan Fastabiqul Khairat itu Pak ya. Iya, iya. Tetap dalam kondisi eksis Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, Insya Allah. at-tanwir, pembaharuan, Iya. pencerahan. Mudah-mudahan juga keberadaan Muhammadiyah tetap eksis di mata masyarakat. Terima kasih Pak Muksidi. Terima kasih, sama-sama.